kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kelompok hari ini berjalan dengan lancar. Di antara kalian siapa yang mau memimpin doa? Pasti ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa supaya agama berdoa. Makasih ya Justin. Kalian sudah saling kenal? Sudah. Ya. Ibu rasa kalian kenalnya baru hanya sebatas nama, tapi belum kenal dari hobi mungkin ya. Jadi untuk mengakrabkan kalian, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, mulai dari nama dan hobi. Tapi nanti pas kalian menyebutkan hobinya, jangan langsung sebutkan, tapi dengan bahasa isyarat. Misalnya ya, Ibu, nama Ibu Ayu, hobi saya dengan musik kan gini. Nanti kalian yang nebak apa hobi Ibu? Musik. Paham ya? Paham. Ibu sudah memperkenalkan diri, nama Ibu Wanita Ningsih. Hobi saya itu bilang tadi itu bermusik ya. Lanjutkan di sebelah kanan Ibu aja. Jadi sih. Perkenalkan, nama saya Toman Semira tadi. Hobi saya Betul? Saya perkenalkan, nama saya Nura Tadi. Hobi saya mendengarkan musik. Saya perkenalkan, nama saya Gede Pramparita. Hobi saya Gas. Dari mana? Apa? Perkenalkan, nama saya Dwi Adrianto. Hobi saya Bola. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gare Seni Bawah. Hobi saya voli. Dami. Hobi Karya. Perkenalkan, nama saya Nikoman Ferdianti Ningsih. Hobi saya adalah Gambar. gambar. Apa hobinya? Gambar. Karya. Keren ya? Tapi ngepel. Baiklah anak-anak, semua memperkenalkan diri. Ya, sekarang biar kalian juga ingat hobi dari teman-teman. Kita mengadakan rangkaian nama mulai dari Ibu, nanti dilanjutkan oleh resmi. Bukan nama Ibu, namanya resmi. Yang begitu juga seterusnya. Nama Ibu Ayu, hobi Ibu dengerin musik. Saya lanjutkan. Di sebelah kiri saya ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Toman Semira tadi. Hobi saya bernyanyi. Di sebelah kiri saya ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik. Dan yang kedua ada Omang Semira tadi yang hobinya bernyanyi. Dan dengan saya Nura tadi yang hobinya mendengarkan musik. Di sebelah kiri saya ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik, dan yang kedua ada Toman Semira tadi yang hobinya bernyanyi, dan di ketiga ada Doa Armadi yang hobinya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya di Kota Kita dan nama saya tentang otomotif. Saya ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik. Yang kedua Resmi yang hobinya bernyanyi. Yang ketiga Armadi yang hobinya mendengarkan musik. Yang keempat Ipa yang hobinya bermain motor. Dan saya Dwi Adrianto, hobi saya sepak bola. Oke, yang pertama ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik, dan Komang Resmi yang hobinya bernyanyi, dan Milo Ahmadi yang hobinya mendengarkan musik, dan Gede Dipa Pradita yang hobinya bermain motor ya, dan Dwi Adrianto yang hobinya bermain sepak bola. Dan saya perkenalkan, nama saya Ika Dede Sri Baul, hobi saya bermain bola. Oke, yang pertama ada Bu Ayu yang hobinya mendengarkan musik. Yang kedua ada Komang Resmi yang hobinya bernyanyi. Yang ketiga
sebelum Ibu lanjut, apa kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya? Ibu jelaskan dulu bahwa konseling kelompok itu adalah kegiatan pemecahan masalah, di mana permasalahan kita ini nanti dibahas secara berkelompok. Jadi setiap anggota kelompok menggali informasi dari permasalahan yang dibahas, kemudian kita mencari solusinya secara bersama-sama. Nah, di sini ada yang namanya pemimpin kelompok dan juga ada yang namanya anggota kelompok. Ibu sendiri sebagai pemimpin kelompok, tugas Ibu hanya mengarahkan kegiatan konseling hari ini. Kalian adalah anggota kelompoknya. Berharap nanti kalian semuanya aktif, berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini dan berkonsentrasi ya, agar kita mendapatkan solusi yang terbaik dari pemecahan masalahnya yang kita bahas. Nah, adapun asas-asas dalam konseling kelompok, yang pertama itu ada namanya asas kesukarelaan, di mana kalian itu sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini tanpa ada paksaan. Kalian merasa dipaksa? Ya. Yang kedua ada yang namanya asas kekinian. Artinya masalah yang kita bahas hari ini adalah masalah yang kini kita rasakan, bukan masalah yang 10 tahun lalu kita bahas hari ini, tapi masalah yang hari ini atau minggu inilah yang kita bahas ya. Selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Ibu harap nanti kalian terbuka terhadap permasalahan dan aktif memberikan solusi-solusi seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti kita bahas hari ini, kerahasiaannya harus dijaga oleh semua anggota kelompok ya. Tidak perlu lagi dibawa keluar seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah ragu dalam menyampaikan permasalahan, pendapat seperti itu. Karena kalian ini harus menjaga kerahasiaannya. Paham anak? Bisa Ibu lanjutkan ke kegiatan ini? Bisa ya. Jadi Ibu di sini memiliki waktu hanya 45 menit ya. Jadi mari kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk membahas permasalahan kita hari ini. Sebelum kita memulai, kayaknya kalian juga lihat belum bersemangat ya. Kita ada MS briefing ya. MS briefingnya gampang. Nanti Ibu sebutkan udara, darat, laut. Sudah dengar permainan seperti itu? Jika Ibu menunjuk di antara kalian, misalnya pas disimpan di udara, disimpan menyebutkan nama-nama binatang yang ada di udara. Jangan menyebutkan burung ya, sebutkan namanya burung apa. Kalau di darat, sebutkan nama-nama binatang yang ada di darat. Mana ada paham? Sudah ya. Baik Ibu, lanjutkan ke permainan. Konsentrasi ya. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. Anjing ya. Benar ya? Baik Ibu lanjutkan lagi. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Burung pecit. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, laut. Semua konsentrasi ya, tangan buat kita. Jadi anak-anak, Ibu lihat nampaknya kalian sudah bersemangat. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Baik ya anak-anak, di sini kita akan membahas permasalahan mengenai rasa empati, di mana permasalahan ini dirasakan oleh Diva. Mengapa Ibu mengundang kalian yang lain? Karena Ibu beranggapan bahwa kalian ini berpotensi untuk membantu permasalahan dari Diva. Sebelum kalian menggali informasi mengenai permasalahan dari Diva, Ibu minta Diva untuk menceritakan secara rinci mengenai permasalahan yang Diva rasakan.
mengatakan yang apa adanya. Jadi Dipa akhir-akhir ini sering membuat temannya jengkel, bercanda secara berlebihan seperti dia. Dia kurang peduli dengan perasaan temannya. Siapa lagi yang mau bertanya mengenai permasalahan dari Dipa? Saya Ya, apakah Dipa pernah bercanda sama temannya sampai menangis? Lalu bagaimana perasaan Dipa? Ya, saya hanya berpikir hanya karena bertanya bisa dia menangis, membuat dia menangis. jadi Dipa itu tidak merasa menyesal membuat temannya menangis. Tidak ya, karena kamu berpikir bahwa itu hanya bercanda kok menangis seperti itu. Ya. Yang lain siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Sejak kapan Dipa suka bercanda temannya sampai jengkel? Ya, baru masuk SMK. Ada lagi di Dewi, ada pertanyaan? Ya, simpen. Boleh saya tahu bercandaan seperti apa yang membuat teman Dipa menangis? Bercandaan yang berlebihan seperti mengusahakan menghapus papan tulis ke depannya. Iya Bu, benar banget. Muka saya yang ditempelin penghapus sama Dipa. Kesel banget berulang kali ditempelin penghapus sama Dipa. Sampai susah dihilangin hitamnya. Seperti itu, berarti kamu yang digigit ya. Iya. Kamu yang dia jadinya. Dan bagaimana perasaan kamu sekarang sama Dipa? Pertemanan saya sama Dipa baik-baik aja Bu. Jadi kamu tidak menaruh dendam sama Dipa. Nah, Dipa, kamu bersyukur sekali ya punya teman seperti kalian. Karena walaupun seperti itu dia tidak jengkel, maksudnya tidak dendam sama kamu ya. Syukur kamu punya teman seperti itu. Ada lagi? Saya Bu, Dipa selalu membuat masalah. Sampai dia tidak terpikir kalau perbuatannya itu bisa saja merusak pertemanan dan dia tidak bisa dijauhi oleh teman-temannya. Jujur Bu ya, saya juga sempat kesel sama Dipa karena dia bercanda terlalu kelewatan. Tapi karena saya merasa masih berteman sama Dipa, jadinya saya tidak dendam sama Dipa. Bagus ya. Simpan kamu memiliki sifat seperti itu, walaupun dibuat jengkel, dibuat marah, tapi tidak ada dendam sama kita. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas. Nah, jadi udah pasti simpulkan permasalahan Dipa di sini adalah sering membuat temannya jengkel. Dan itu karena si Dipa tidak memiliki rasa peduli dengan perasaan teman-temannya ya. Seperti itu permasalahannya dari Dipa. Kalian juga sudah menggali informasi mengenai permasalahan dari Dipa. Sekarang kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan Dipa. Bagaimana sebaiknya biar dia memiliki rasa empati dan lebih peduli dengan teman-teman. Kira-kira siapa yang mau memberikan solusi? Sebaiknya Dipa sebelum melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu, sebaiknya Dipa berpikir terlebih dahulu apakah teman itu bisa menerimanya atau tidak. Bagaimana Dipa bisa diterima? Ya, bisa. Di Dipa itu sebelum melakukan sesuatu itu dipikirkan terlebih dahulu. Siapa lagi? Seharusnya Dipa bisa membayangkan bagaimana jika di posisinya itu adalah Dipa dan bisa merasakan bagaimana jika Dipa yang dibegitukan. Bisa diterima. Jadi kamu pahami masukan-masukan dari teman. Kira-kira masukan yang mana yang bisa kamu laksanakan ya. Lagi siapa yang mau memberikan solusi? Ibu harap semua anggota kelompok memberikan solusi dari permasalahan si Dipa ya. Apa lagi? Begini Bu, semua orang itu suka bercanda, tapi ada batasnya dan ada waktunya. Dipa, ketika diajak bercanda, lihat orangnya apakah dia suka dicandakan atau tidak. Jika tidak tahu wajahnya tidak mungkin
ketika kamu ajak bercanda temannya, perlu dilihat ekspresinya. Kalau mungkin ekspresinya sudah kelihatan tidak senang, udah jangan dilanjutkan lagi. Seperti itu ya, dibayar. Apa lagi, Justin? Mungkin sebaiknya kamu harus banyak belajar lagi. Siap. Kalau dari Dwi ada pendapatnya? Kalau dari saya, sekali kita perlu mendengarkan pendapat atau curhatan teman Melalui curhatan teman mungkin Dipa bisa memahami perasaannya seperti itu ya. Seperti itu Dipa, solusi yang diberikan oleh teman-teman semuanya sangat bagus. Nah, dari solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman Dipa, kira-kira solusi yang mana yang bisa Dipa lakukan? Baik Bu, solusi yang saya bisa terima, berpikir sebelum bertindak dan bercanda tidak boleh melewati batas. Kalau solusinya dari si Dwi yang mengatakan bahwa kamu juga harus sering mendengarkan curhatan dari teman biar kamu perasaannya bagaimana bertemu. Ya, terima kasih. Bisa dilakukan ya. Nah, sudah Dipa sudah menentukan solusi yang akan dilakukan. Di sini Ibu juga punya alternatif solusi yaitu bermain peran ya. Kalian pernah dengar kata bermain peran? Nah, Apa itu? kayak cosplay Jadi bermain peran di sini kalian itu bermain peran sesuai dengan skenario yang sudah dibuat ya. Jadi kalian itu belajar acting ya, seperti artis ya. ya, Jadi kalian hayati peran yang kalian dapatkan. Nah, di sini ada 4 yang bermain peran sebagai aktor dan 2 lagi sebagai pengamat. Tugas dari aktor itu adalah bermain peran sesuai dengan skenario. Terus yang kedua yang sebagai pengamat itu tugasnya mengamati bagaimana jalan dari cerita atau acting yang dilakukan oleh teman-temannya. Yang di sini sebagai aktor yaitu Dipa, Arnaldi, Simpen sama Justin. Yang sebagai pengamat Dwi sama Resmi. Bagaimana, setuju? setuju. Di sini Ibu ada skenario-nya. Silakan dipahami dulu ya isi ceritanya. Nanti kalian peragakan ya. Sudah dipahami? sudah. Bisa kita langsung bermain perannya ya. Ya. Silakan dah sesuai dengan dirinya kamu. Silakan berdiri. Yang pengamatnya silakan duduk di sana dan bisa melihat bagaimana peran di Pada hari Senin, di SMK Negeri 1 Kubut Tambahan, seperti biasa diadakan upacara bendera di lapangan. Selesai upacara, siswa memasuki kelas masing-masingnya. Bayu pun segera berjalan ke bangkunya karena tempat duduk Bayu di belakang dan harus melewati tempat duduknya Mita. Karena habis upacara, Bayu pun berkeringat dan bau badan Bayu dicium oleh Mita. Bau badan siapa ini? Bau banget deh. Kayak kambing yang gak pernah dimandiin. Pasti dari kamu ya, Bayu ya? Siapa lagi kalau bukan baunya si Bayu? Pasti kamu belum mandi ya? Gak punya sabun ya di rumah? Mana mungkin dia punya sabun? Dia kan orang miskin. Aku sudah mandi kok. Bayu, kalau kamu belum mandi mendingan gak usah sekolah deh. Bau kamu itu
Emangnya apa sih salahnya Bayu? Kamu kan nyium baunya dia, bau kayak kambing kayak gini. Ya namanya keringat, tapi nggak sejelek yang kamu bilang kok. Aku sudah mandi kok, cuma lupa pakai parfum aja. Oh, tahu parfum kamu? Tak kirain nggak tahu. Kamu udah bau, digimanain aja tetep bau. Nah, jangan diperpanjang, kasihan Bayu. Terus kamu nggak kasihan sama aku yang nyiumin baunya dia yang kayak kambing kayak gini? Menurutku baunya Bayu biasa aja sih, kamu aja yang lebay. Kalau nggak suka sama Bayu, mending kalian pindah dari situ. Loh, kok aku yang disuruh pindah? Loh, iya kok kita yang ngalah? Ya udah begini saja, kalau kalian nggak mau pindah, Bayu, silakan. Oke, kita setuju. Oke, ini untuk kalian. Saya sudah ini untuk sekian kalinya kalian report begini. Kalau lagi saya melihat kalian begini, saya akan melaporkan kalian ke kepala sekolah. Kita itu juga manusia, semua orang punya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alangkah baiknya kalian minta maaf sama Bayu. Maaf ya Bayu, selama ini aku bersikap kasar sama kamu. Sebenarnya aku iri dengan kepintaran kamu di sekolah. Makanya aku membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas ini. Ya Mika, aku maafin kok. Iya Bayu, aku minta maaf ya udah kasar sama kamu. Nah, itu dong, kan dari Adam sama kelas. Makasih ya Lu. Sama-sama. Ya sudah bermain peran kalian ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Seperti itu peran yang sudah dimainkan, Ibu lihat sangat bagus sekali ya. Sekarang tugasnya si pengamat, bagaimana pengamat menilai kegiatan tadi, bagaimana aktingnya. Silakan tim pengamat memberikan masukan dari peran yang telah dilakukan. Menurut saya dari akting yang tadi dilakukan masih kurang, ekspresinya masih kurang, masih ada ketawa-ketawa. Habis itu Dipa kurang waktu ada yang minta maaf, melihat itu kayak tidak serius, kayak tidak mendalami karakternya. Tapi sudah lumayan bagus untuk kalian. Itu aja dari saya. Kalau dari Dwi, bagaimana ekspresinya teman-teman bagaimana? Justin kurang ketawa aja gitu. Kurang menikmati perannya ya. Iya. Karena ini masih di awal ya, Ibu sudah memberikan apresiasi kepada kalian, sudah menguasai atau memahami perannya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Dipa. Dipa di sini ceritanya kan dibully ya Dipa ya. Bagaimana perasaan Dipa ketika dibully? Kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Rasanya gimana? Sedih? Enggak juga. Dipa kurang enak aja rasanya dibully ya. Ingin balas dulu. Berarti kalau si Simpen ini perannya kan sebagai yang membuli. Bagaimana perasaannya Simpen? Saya merasa kayak mengasih tahu Dipa bagaimana jika dia dibalikkan kalau dia dibully, sedangkan kita yang bully dia. Bagus sekali ya. Di sini Ibu harap Dipa setelah bermain peran tadi, Dipa itu bisa merasakan bagaimana sih rasanya ketika saya dibuat jadi video ya. Videonya ini tentang bullying di sekolah. Silakan kalian tonton, nanti cari apa isi atau makna dari video ini ya. Jan, tunjuk kita Jan, tunjuk kita, kita akan salah di sini Jan. Mana? Yuk, sih. Semua kesalahan ini
berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujungnya, yang menghantui diriku sampai seterusnya. Suka dan duka, tangis dan tawa. Weh, dan perang saat sebenarnya belajar ya udah pintar sekarang kamu. Ya, mancing kelas kolu. Seribu mimpi, berjuta sepi. Dadan, dia adalah anak cupu yang selalu kena bully. Di antara Selamat pagi anak-anak. Fajri, kamu itu duduknya gimana? Yang benar. Pak, ganggu-ganggu gitu. Dan coy, gitu langsung berbusuk gitu. Baik anak-anak, kita buka buku bahasa Inggrisnya. Kita sekarang pelajarannya menulis bahasa Inggris, oke? Dadan ini selalu terkena bully oleh teman-temannya. Di saat dia belajar, teman sekelasnya pun selalu membuli. Aduh, siapa yang tadi kepet? Kakak ini kamu ada gak? Ternyata Dan dia juga menjadi korban penolakan. Padahal dia tidak punya uang, tapi aku merampasnya bukan hanya uang, melainkan makanan. Karena dia pelit. Dan aku tidak suka dia selalu yang mendapatkan nilai yang bagus. Dan anehnya, dia sering izin ke toilet. Entah dia ngapain. Rakyat belajar baik. Kita harus senang kita belajar, ha? Kita lagi kecil gara-gara sihir main lagi gede, ha? Tojok ya? Siap bos. Saya kayak mikir. Tapi ada suatu hari yang membuat saya gila padanya. Sampai suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi serba salah sebab aku telah menjolimi orang yang tidak pernah bersalah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Sudah 1 minggu Tidara tidak masuk sekolah. Apa kalian tahu? Sudah tahu, Pak. Sudah, kita masuk pelajaran. suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan bapaknya tadi. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara
lelahnya jiwa dalam resah dan air mataku bersama. Oke anak-anak, ini surat dari bapaknya Dadan. Ini surat dari Dadan untuk kalian. Dan anak-anak, harus kalian ketahui selama ini Dadan sudah tiada. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia Bapak akan bacakan suratnya. namun cinta dalam Assalamualaikum teman-teman. Maafin Dadan, selama ini belum bisa menjadi teman yang seperti kalian inginkan. Sebenarnya Dadan ingin sekali gabung bersama kalian, tapi Dadan tahu diri kalian pasti tidak akan suka Dadan main bareng kalian. dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Harus kalian ketahui kenapa Dadan tidak berbagi makanan pada kalian. Karena selama ini Dadan mempunyai penyakit paru-paru yang sangat parah. Dadan tidak mau kalian tertular penyakit paru-paru ini. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Dadan juga sering ke toilet karena Dadan tidak kuat dengan penyakit ini. Sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang berkata. Meski harap Sekali lagi Dadan minta maaf yang selama ini sering buat kalian emosi. Harus kalian ketahui Dadan tidak ada rasa dendam buat kalian. jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hatiku tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang berkata. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Seperti itu ya anak-anak ya, videonya tentang bullying di sekolah. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan makna dari video yang sudah kalian tonton? Ya. Baik, menurut saya makna dari video yang baru saja kami tonton itu adalah bullying itu berdampak sangat besar bagi seseorang yang dibully. Belum tentu kita tahu orang yang kita bully itu sehat walafiat atau tidak. Kalau kita seperti yang video yang tadi saya tonton itu, teman-temannya tidak tahu bahwa Dadan itu memiliki penyakit paru-paru. Jadi karena akibat teman-temannya yang memberikan rokok itu bisa membuat Dadan itu meninggal. Bagus sekali ya, tepuk tangan buat Ahmadiyah. Siapa lagi yang mau berpendapat mengenai video tadi? Menurut saya, tujuan video ini adalah sebelum kita melakukan pembunuhan itu, kayaknya kita melihat dulu siapa yang kita bully. Walaupun dia curun, tapi walaupun dia curun atau bagaimana, tapi perbuatan bullying itu sangatlah tidak baik. Pada itu sebaiknya kita tidak bisa membuli orang. Ya.
ya kepada kalian teman-teman, benar sekali ya anak-anak, bahwa kita tidak boleh membuli dan itu siapa ya. Sebaiknya kita memiliki rasa empati. Kita ternyata walaupun dia penampilannya cukup, kita harus menghargai dia. Kita harus berempati bagaimana kalau saya yang di PA. Saya anak-anak kita sudah melalui inti dari kegiatan konseling hari ini, dan kita juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Dipa. Mana tadi Dipa juga sudah menyepakati solusi yang mana yang akan dilaksanakan. Di antaranya yaitu Dipa belajar untuk memahami perasaan orang lain dengan cara melihat ekspresi dari teman yang diajak bermain. Jika teman itu sudah menunjukkan ekspresi kurang baik atau tidak senang, Dipa harus jangan melanjutkan candaannya itu. Dan candaannya Dipa juga ada batasannya seperti itu ya. Dan solusi terakhir dari Juri, katanya Dipa juga akan berusaha untuk mendengarkan curhatan dari teman. Jadi dengan curhatan teman itu Dipa bisa mengetahui perasaan teman-teman. Seperti itu ya Dipa ya. Kapan Dipa akan melaksanakan solusinya itu? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Bagus sekali ya Dipa ya. Ibu akan lihat komitmen kamu bagaimana Dipa dalam melaksanakan solusinya itu. Ya anak-anak, kita sudah menemukan komitmen dari Dipa. Itu artinya kita bisa menyimpulkan kegiatan konseling kelompok hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan konseling hari ini? Dari kegiatan konseling kelompok hari ini, dapat saya simpulkan bahwa setiap orang itu harus memiliki sifat empati terhadap orang lain. Saya juga sangat senang bisa mengikuti kegiatan hari ini karena dapat membantu menyelesaikan masalah dari teman-teman. Saya harap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berlanjutan. Sekian dari saya. Baik ya, terima kasih Resmi, tepuk tangan buat Resmi ya. Resmi sudah mampu menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Itu artinya berakhir pula kegiatan konseling hari ini. Ibu sampaikan terima kasih kepada kalian. Kalian sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan dari kegiatan konseling hari ini kalian mendapatkan manfaat ya. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri kegiatan konseling kelompok hari ini dengan doa. Bu pimpin langsung ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya Dana, silakan kalian ke kelasnya ya.